Kinerja perekonomian global semester 1 2021 menunjukkan pemulihan yang tidak merata. Hal ini terutama dipengaruhi stimulus kebijakan serta penanganan pandemi COVID-19 yang berbeda antar negara. Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlangsung, terutama pada akhir semester 1, disebabkan merebaknya varian Delta COVID-19 dan sinyal tapering the Fed. Di tengah kondisi tersebut, pemulihan ekonomi domestik terus berlanjut. Pemulihan terutama didukung kinerja ekspor, kenaikan harga komoditas dunia, dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Seiring membaiknya perekonomian, ketahanan sistem keuangan pada semester 1 2021 tetap terjaga. Respons kebijakan yang dilakukan otoritas menjadi kunci terjaganya stabilitas sistem keuangan. Pembiayaan perekonomian semester 1 2021 mulai menunjukkan perbaikan. Intermediasi perbankan mulai membaik, meskipun belum kuat. Pandemi yang relatif terkendali menyebabkan aktivitas masyarakat meningkat. Karenanya, kinerja penjualan korporasi membaik, mendorong tumbuhnya permintaan kredit. Sinyal pemulihan pun membuat persepsi risiko perbankan membaik. Bank menurunkan suku bunga dan meningkatkan penyaluran kredit. Permintaan kredit rumah tangga dan konsumsi rumah tangga pun mulai membaik. Di samping itu, sebagian rumah tangga juga melakukan pengalihan aset dari simpanan di perbankan ke aset finansial seperti SBN retail dan saham. Pembiayaan non-bank turut menopang pemulihan ekonomi. Ketahanan lembaga keuangan non-bank terjaga didukung risiko pembiayaan yang membaik dan permodalan yang kuat. Ketahanan sistem keuangan Indonesia terjaga, terutama ditopang permodalan dan likuiditas perbankan yang kuat, serta risiko kredit yang terjaga. Korporasi dapat menjaga kecukupan likuiditas dan kemampuan membayar. Di tengah ketahanan sistem keuangan, beberapa sektor industri mengalami hantaman yang cukup keras, sehingga perlu menjadi perhatian. Kredit UMKM kembali tumbuh positif, sejalan dengan perbaikan permintaan, didorong program penjaminan dan subsidi suku bunga pemerintah. Sejalan dengan perbaikan permintaan, kinerja UMKM pun mengalami perbaikan, terutama UMKM yang berorientasi ekspor. Namun, peningkatan varian Delta COVID-19 pada akhir semester 1 yang menyebabkan diberlakukannya kebijakan pembatasan mobilitas diperkirakan menahan laju pemulihan ekonomi. Kinerja korporasi diperkirakan kembali tertekan yang berdampak pada kinerja rumah tangga dan institusi keuangan. Adanya potensi tapering of the Fed juga menimbulkan potensi risiko yang lebih besar. Sebagai dampaknya, permintaan pembiayaan diperkirakan melemah. Sedangkan dari sisi penawaran, persepsi risiko perbankan juga berpotensi meningkat, sehingga bank cenderung menahan penyaluran kredit ke sektor real. Sebagai upaya mempertahankan momentum dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia bersama pemerintah, otoritas jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpanan dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk melakukan extraordinary actions sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Dalam kerangka sinergi dan koordinasi, KSSK telah meluncurkan paket kebijakan terpadu sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional dalam upaya pemulihan dunia usaha, terutama pada sektor prioritas, baik yang mendorong pertumbuhan,
berorientasi ekspor maupun meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat bauran kebijakan yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mendorong pertumbuhan agar mendukung pemulihan ekonomi nasional, berkoordinasi erat dengan pemerintah dan KSSK. Bank Indonesia tetap menempuh kebijakan moneter yang longgar dan suku bunga rendah, serta memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamentalnya. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor real dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan yang diambil mencakup pelonggaran ketentuan uang muka kredit kendaraan bermotor, rasio loan-to-value kredit properti, transparansi suku bunga, penguatan rasio intermediasi makroprudensial, penetapan rasio counter-cyclical capital buffer, dan penyangga likuiditas makroprudensial yang tetap akomodatif, serta kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat untuk mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Sinergi kebijakan nasional juga didukung oleh penguatan koordinasi dan kerjasama internasional dalam berbagai forum dan organisasi internasional, serta perluasan dan implementasi berbagai kerjasama kelembagaan. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui bauran kebijakan di tengah tekanan pandemi mendapat pengakuan internasional dengan pencapaian penghargaan sebagai regulator sistemik dan prudensial terbaik di Asia Pasifik tahun 2021. Memasuki semester 2 2021, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, stabilitas sistem keuangan Indonesia diperkirakan tetap terjaga. Kinerja intermediasi diperkirakan membaik, ditopang kinerja korporasi berorientasi ekspor dan kapasitas pembiayaan perbankan yang baik. Ketahanan sistem keuangan diperkirakan terjaga, ditopang permodalan dan likuiditas yang kuat. Inklusi ekonomi dan keuangan pun akan terus didorong melalui berbagai inovasi dan implementasi kebijakan. Kunci keberhasilan atas perbaikan kondisi ekonomi dan keuangan tidak terlepas pada terpenuhinya 1 prasyarat dan 5 kebijakan yang diterapkan. Ekspektasi positif dan optimisme masyarakat diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, termasuk intermediasi. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan KSSK dan kementerian atau lembaga lainnya dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan pembiayaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia mempersembahkan Kajian Stabilitas Keuangan edisi 37, bersinergi mendorong intermediasi, mengakselerasi pemulihan ekonomi.